Sebelum saya membahas bagian di poin ketiga tentang bagaimana cara memilih teman, sedikit saya akan mengupas, bukan merangkum ya, menyampaikan apa yang harus diketahui oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'du. Siswa-siswi yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan ini, pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada tahun ini Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengadakan pasaran kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau tahun dulu kitabnya Safinatun Najah, kalau sekarang Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'lim ini kitab yang mengajarkan tentang bagaimana guru mengajar, bagaimana murid belajar, itu semuanya diatur dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kebetulan saya pada hari ini berada di posisi bab ketiga ya, karena di hari pertama bab pertama di kitab Ta'lim sudah dibahas. Nah, saya ada di posisi nomor 9, jadi tayang nanti di hari ke-9, yaitu hari Jumat. Pembahasannya di bab 3 ini yaitu tentang bagaimana seorang santri memilih ilmu. Itu yang pertama ya, di bab 3 itu. Yang kedua, bagaimana seorang santri memilih guru. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang santri memilih teman. Nah, pembahasan memilih ilmu ini sudah dibahas mungkin oleh pemateri yang nomor 7 ya. Terus memilih guru sudah dibahas oleh pemateri yang nomor 8. Nah, saya ke bagian nomor 9. Namun sebelum saya membahas bagian di poin ketiga tentang bagaimana cara memilih teman, sedikit saya akan mengupas, bukan merangkum ya, menyampaikan apa yang harus diketahui oleh kalian, bahwa dalam memilih ilmu itu, satu, ilmu yang harus dipilih ilmu yang baik, ilmu yang lebih baik, yang pertama. Yang kedua, ilmu yang sedang dibutuhkan dalam urusan agama. Yang berikutnya, ilmu itu dibutuhkan di masa mendatang. Itu cara memilih ilmu. Ini bagi santri ya, karena ini kajiannya kita pesantren. Nah, kemudian sesantri juga harus memprioritaskan dirinya mencari ilmu berkaitan dengan ilmu tauhid ya, ilmu untuk mengenal Allah. Kalau di pesantren itu diajarkan aqaidul iman. Ini yang sangat dasar, sifat wajib yang 20, yang mustahilnya 20, yang jaiznya 1. Nah, itu paling dasar itu tentang ilmu tauhid. Nah, itu prioritasnya bagi santri diwajibkan mempelajari ilmu seperti itu. Yang kedua, memilih guru. Kalau nanti kalian ada yang mau pergi ke pesantren, jadi jangan ujuk-ujuk datang ke pesantren
langsung masa kenjang. Dianjurkan untuk memilih guru. Jadi saya mau pesantren kemana nih? Termasuk juga sekolah, jangan ujuk-ujuk sekolah. Pilih dulu, nanti kamu melanjutkan dari SMP ke sekolah yang lebih tinggi, kelanjutan berikutnya. Harus pikir dulu, ini saya sekolah mau ke SMA, mau ke SMK, mau ke aliyah, mau kemana? Karena berdasarkan kajian kitab ini penting bagi kalian untuk memilih sekolah mana yang tepat buat kalian. Nah, kalau bagi santri memilih guru itu sangat kepentingan sekali. Pertama, guru yang harus dipilih itu guru yang lebih alim atau yang lebih pandai. Jadi kalau naik pesantren, kalau kita mau pergi ke pesantren, mau nyantren, maka cari ini gurunya paham nggak? Ini gurunya yang punya pesantrennya tahu nggak ilmu agama? Jangan-jangan pesantrennya pesantren bikinan, ya, dadakan. Jadi pesantren yang sudah benar-benar menawarkan santrinya, udah ada yang diuruskan jadi kiai, nah itu pesantren yang bagus berarti. Memilih guru yang lebih alim atau lebih pandai. Yang berikutnya memilih guru yang warok. Apa itu warok? Menjaga harga dirinya, menjaga dari hal-hal yang haram, menjaga dari hal-hal yang subhat. Cari pesantren yang gurunya seperti itu. Yang kemudian memilih guru pesantrennya, gurunya, kiainya yang tua, yang sudah agak sepuh. Jangan anak muda. Pesantren anak muda, nanti diajak main bola terus kamu, ya. Atau jangan-jangan pesantren yang gurunya masih muda, kamunya nanti naudzubillah ya, dijadikan istri ketiga, keempat, kelima nanti. Nah, jadi gurunya yang agak sepuh. Nah, di dalam memilih guru juga ada tuntutan si santri harus sabar. Nah, ini berkaitan dengan kita sebagai anak sekolah. Kita dalam belajar dengan guru harus punya kesabaran. Dan dibahas di sana di dalam kitab Ta'limul Mutalim ini dibahas bahwa seorang murid ketika sudah mendapatkan guru maka belajarnya harus sabar dengan guru. Karena mungkin saja dari guru kita ada sifat-sifat yang kurang mengenakan bagi kita. Nah, kita menghadapi guru harus sabar. Karena apa? Kesabaran itu kunci kita berhasil, kita sukses meraih ilmu. Nah, seperti kalian nih katanya. Kamu betah di kelas apa betah di luar? Betah belajar apa betah di luar? Senang ada guru apa senang tidak ada guru? Senang ada guru di kelas atau senang tidak ada guru di kelas? Tidak ada guru di kelas, berarti senang di luar. Nah, itu tandanya kamu tidak sabar. Kalau lagi belajar 5 menit lagi istirahat, kamu pingin cepat-cepat guru istirahat atau pingin lama-lama dengan guru? Nah, itu tandanya kamu tidak sabar. Maka tidak akan berhasil ilmu kalau kita tidak sabar menghadapi guru. Saya bicara atas dasar kitab taklim ini. Jadi kalau belajar, kalau gurunya belum selesai, biarin aja. Karena nanti juga guru punya waktu. 5 menit lagi istirahat. Ini mah kadang 5 menit lagi istirahat, guru murid sudah ngomong, Pak istirahat, Pak istirahat. Ada yang seperti itu di kelas? Nah, itu tandanya murid tidak sabar. Maka dijamin ilmunya tidak berhasil. Oke. Sekarang masuk ke poin yang harus saya bahas, yaitu memilih teman. Ternyata memilih teman bukan ada di lagu saja, di kitab pun ada memilih teman. Saya bacakan kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarus syariki fayan bagi ayahtara al-mujidda wal wara'a wa sahibat tab'i al-mustaqimi wal mutafahimi wa yafirra minal kastani wal muqtali wal miksari wal mufsidi wal fattani. Artinya, adapun untuk memilih teman, maka pilihlah seorang teman satu yang rajin. Ini bagi kalian, pilih teman satu yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang rajin. Ini mah punya teman rajin kabur, punya teman jarang sekolah, jelek. Di sekolah
jangan punya teman seperti itu. Kalau ingin berhasil ilmu, maka pilihlah teman yang pertama adalah yang rajin, sungguh-sungguh. Yang kedua, waro'i. Apa itu waro'? Memelihara diri dari yang haram. Yang haram, yang subhat ditinggalkan. Punya teman suka merokok, pasti kamu bakal ke bawah merokok. Punya teman suka nyolong, singkong batur, singkong tetangga, pasti kamu ke bawah. Itu gak bagus. Itu tidak waro. Tinggalkan teman seperti itu. Yang berikutnya, bertabiat baik, bertabiat jujur. Cari teman yang jujur, yang benar. Kalau punya teman suka berbohong, tinggalkan. Ya. Berikutnya, saling memahami atau saling pengertian. Boga teman, pengertian. Punya teman, kita mengerti terhadap kita pun mengerti terhadap dia. Kenapa harus berteman dengan orang-orang yang tadi disebutkan, dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan? Karena berteman dengan yang jelek, berteman dengan yang jahat, itu lebih bahaya daripada, kalian tahu ular? Tahu ular? Ular hitam tahu? Ular hitam yang berbisa, yang apabila menggigit kita, dengan bisanya itu bisa mematikan. Itu dibandingkan ular hitam yang bisa menggigit, mematikan, itu lebih berbahaya teman yang tidak baik, teman yang jahat. Mesti mendingan kita berteman dengan ular daripada berteman dengan manusia yang jahat. Berteman dengan ular, atau misalnya umpamanya kita dipatok ular, paling ujung-ujungnya meninggal, mati. Tapi kalau berteman dengan orang yang jahat, ujung-ujungnya bisa membawa kita ke neraka. Selanjutkan dari kitabnya nih. Jauhilah teman yang malas. Pertama, jangan berteman dengan yang jauhi teman yang Adakah teman yang malas? Contoh, PR-nya sudah belum, anaknya aja di sekolah niron sama si Anu. Nah itu orang yang malas jangan didekati, tinggalkan. Karena apa? Karena berbahaya buat kamu. Yang kedua, suka menganggur, tidak ada kebaikannya. Punya teman menghuleng saja, menghuleng. Ya menjedok lah menghuleng deh kalau tidak selama. Dia diam aja, ngerjain kerjaan enggak, bantu orang tua enggak, beraktivitas yang positif enggak. Ini enggak ada apa-apanya. Tinggalkan teman yang seperti begitu. Yang ketiga, teman yang banyak bicara atau banyak mengobrol. Jauhi teman yang suka banyak bicara. Ada teman kamu yang seperti itu? Ada. Tinggalkan. Cari teman yang baik. Yang berikutnya, perusak. Teman yang suka mendatangkan kerusakan. Ya, merusak apa? Apa saja. Yang berikutnya, teman yang suka memfitnah, itu tinggalkan. Ada teman yang suka memfitnah? Tinggalkan teman yang seperti itu, karena berbahaya. Ya, bahaya punya teman yang suka memfitnah. Saya bacakan pantun sedikit nih. Jadi pengarang sangatlah sibuk. Cakep. Saya ulangi ya. Jadi pengarang sangatlah sibuk. Merangkai kata lewat tulisan. Jauhi orang berakhlak buruk. Karena bisa menjerumuskan. Tinggalkan teman yang buruk seperti itu. Ya. Yang kedua, masih pantun lagi. Tanaman pisang, pohon coklat, pohon karet, pohon semangka. Berteman dengan orang jahat bisa menyeret ke neraka. Intinya, janganlah berteman dimanapun, apalagi di sekolah. Tadi sudah disebutkan satu persatu,
Di pesantren juga sama, jangan berteman dengan orang-orang yang seperti tadi disebutkan, pemalas, menganggur, terus tukang fitnah, terus apa lagi? Apa? Banyak bicara, banyak mengobrol. Tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Ini berdasarkan kajian kita. Selanjutnya, masih dalam kitab Ta'lim ada kalimat yang begini, la tasabil kaslana fi halatihi kam sholih bi fasadin akhara yafsudu. Janganlah kamu bersahabat dengan pemalas dalam segala perilakunya. Banyak orang baik yang rusak karena ulah orang lain. Orang yang tadinya baik, bager, benar, berteman dengan orang jahat, jadi terbawa jahat. Berteman itu ibaratnya kamu bergaul. Andaikan kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kamu terbawa. Yakin gak? Kalau kamu bergaul dengan tukang pandai besi, pasti bakal bau besi. Atau apa ya, kecipratan apa itu? Api besi itu ya. Nah, berteman itu ibarat kamu bukan tukang beca. Kalau tukang beca mah nggak ada contohnya. Ini mah di dalam kitabnya begitu. Jadi bertemanlah seperti kamu berteman dengan tukang minyak, pasti terbawa wangi. Intinya begini, bertemanlah dengan orang baik, pasti kita insya Allah terbawa baik. Dan kalau berteman nih ada orang baik 10, yang jelek 1. Ini yang 10 ngikut yang 1 atau yang 1 ngikut yang 10? Kebanyakan keburukan itu cepat merembetnya. Kadang-kadang yang 10 baik, ada yang 1 jelek, biasanya yang 10 ini ngikuti ke yang 1. Karena apa? Di sini ada juga syair. Menjalarnya orang jahat kepada orang yang baik itu cepat sekali bagaikan padamnya bara api yang diletakkan di atas abu. Jadi orang yang baik itu akan cepat cepat lempes lah kalau bahasa Sunda nama, ketika bergaul dengan orang yang buruk, terbawa keburukannya. Makanya ulama berpesan, jauhilah orang-orang yang berperilaku jahat, berperilaku buruk. Oke, itu yang bisa disampaikan sebelum saya akhiri. Pertama, pergi mengaji jangan bolak-balik. Belajar ngaji harus tamat. Jadilah pribadi orang yang baik agar selamat dunia akhirat. Perjalanan ke Baitullah, perjalanan ke Baitullah, kuatkan tekad jiwa raga. Bertemanlah karena Allah, semoga kelak masuk surga. Beli sepatu di pasar ikan, kakap udang di belahan. Hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Daun sirih di perapian, upin ipin main di sawah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, mohon dimaafin apabila ada yang salah. Wal afu minkum ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.